Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah ditangkap oleh pengawal Bait Allah, para rasul dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Akan memuji Engkau ya Tuhan, Kau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, pujian-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka
tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Lalu mereka menebarkan jala itu, melakukan seperti apa yang diperintahkan Yesus, dan kemudian mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini menceritakan kepada kita semua peristiwa yang dialami oleh para murid setelah kebangkitan Yesus. Setelah wafat dan Yesus bangkit, para murid merasa sendirian. Kemudian kita bisa merenungkan, ternyata kalau kita membaca Injil, terutama setelah peristiwa kebangkitan, setelah Yesus tidak bersama-sama dengan para murid mengalami kebingungan. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Karena itu dikatakan tadi dalam Injil, di pantai itu dikatakan peristiwa setelah Yesus bangkit, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Simon seorang nelayan. Lalu ada dikatakan Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius ini nelayan, yang dua tadi juga bukan. Dan dua orang murid Yesus yang lain. Kita bisa merenungkan apa yang dilakukan para murid. Mereka kebingungan sebenarnya. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kalau kita membaca kisah Injil yang lain, katakan ada dua orang murid yang pergi ke Emmaus, pulang kembali lagi ke rumah mereka. Ternyata para murid setelah ditinggal oleh Yesus, mereka mengalami kebingungan dan ketidakjelasan lagi akan apa yang harus mereka lakukan.
Karena itu sebagian ada yang kembali kepada kehidupan lama mereka. Ada yang sebagai nelayan yang dulunya nelayan, kemudian dipanggil menjadi murid Yesus, lalu sekarang mereka kembali lagi menjadi nelayan. Karena apa? Karena mereka juga harus meneruskan kehidupan mereka sendiri dan mereka juga harus mencari nafkah untuk hidup mereka sehari-hari. Dan tadi kita mendengarkan kisah bagaimana murid-murid yang nelayan ini setelah mereka pergi ke laut, semalam-malaman ternyata mereka tidak menangkap apa-apa. Di sini kita bisa merenungkan bersama. Ternyata ketika kita hidup tanpa Tuhan, ketika kita hidup menjalani kehidupan kita tidak bersama dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, hasilnya adalah kosong. Walaupun mungkin kita berusaha mati-matian mungkin. Kita bekerja dari pagi hari jam 4 bangun, langsung bekerja sampai malam. Sampai dini hari, bisa jadi seperti itu. Ada orang-orang yang bekerjanya seperti itu. Jam 4 sudah bangun, kerja terus, tidur jam 2 pagi. Jam 4 sudah bangun lagi. Dan bisa jadi orang-orang seperti ini kalau dia tidak melibatkan Allah, maka seperti apa yang dialami oleh para murid tadi. Setelah bekerja mati-matian ternyata hasilnya adalah kosong, tanpa hasil. Mungkin juga muncul rasa putus asa dalam kehidupan kita juga sebagai murid-murid Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sendiri terkadang di saat kita juga mengalami persoalan dan pergumulan yang berat, ketika kita juga merasakan bahwa apapun yang kita lakukan dan kita perjuangkan selama ini terasa sia-sia, maka kita harus melihat kembali dalam kehidupan kita. Sudahkah dalam kehidupan saya melibatkan Allah? Bisa jadi kalau kita, apapun yang kita lakukan ternyata hasilnya tidak ada hasil sama sekali, kosong. Kita harus melihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah selama ini saya sudah menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita menyingkirkan Allah, cepat atau lambat, pasti hasilnya adalah kosong. Walaupun kita sudah bekerja luar biasa mati-matian, kalau kita tidak pernah melibatkan Allah, cepat atau lambat, semua juga akan hilang. Tapi sebaliknya, kalau kita dalam hidup ini selalu melibatkan Allah, dalam pergumulan-pergumulan kita yang berat, kalau kita mau melibatkan Allah, maka mungkin di saat kita kepepet pun, Allah ternyata punya cara yang ajaib untuk menjaga dan memberkati kita. Mungkin di saat kehidupan kita mungkin terasa sangat-sangat berat, kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, tapi percayalah, kalau dalam hidup ini kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dengan menggunakan iman kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bahkan di saat kepepet pun, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik. Di tengah segala keterbatasan yang kita punya, ternyata selalu ada jalan keluar. Kalau kita sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dialami oleh para murid tadi. Ketika semalam-malaman para murid tidak mendapatkan hasil apa-apa, lalu Yesus tiba-tiba hadir. Lalu apa yang diminta Tuhan? Di luar nalar. Bahkan bayangkan, mereka sudah semalam-malaman menebarkan jala, ternyata tidak ada hasil sama sekali. Yang diminta Yesus apa? Dikatakan tadi dalam bacaan Injil, lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Kan aneh. Mereka sudah semalam-malaman, apakah jalannya tidak ke sana? Sudah ke sana saya yakin.
sudah dari kiri ke kanan, ke depan, ke belakang, ternyata hasilnya kosong. Tapi apa yang diminta oleh Tuhan kepada para murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan mereka mau nurut kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah mencoba berkali-kali cara tersebut. Tapi ketika kita tidak melibatkan Allah, ternyata hasilnya tidak ada. Tapi ketika kita melibatkan Allah, mungkin cara yang Tuhan minta pun aneh kadang. Loh, Tuhan, saya sudah mencoba ke dokter ini, misalnya kalau orang sakit. Tapi ketika kita melibatkan Allah, ternyata Tuhan buka jalan itu. Tuhan berikan rahmat kesembuhan mungkin bagi yang sakit. Mungkin ada yang masalah dalam pekerjaan, Tuhan juga berikan jalan keluar. Masalah dalam keluarga, Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik. Yang diminta dari kita apa? Yang diminta dari kita seringkali dalam hidup ini, ketika kita mengalami persoalan, mungkin kita tidak mendengar lagi suara Allah. Karena kita sudah terlalu panik. Mungkin kita sudah terlalu takut. Sehingga iman itu semakin lama semakin hilang, semakin kecil, dan bahkan bisa jadi hilang iman kepada Tuhan. Akibatnya apa? Ketika kita mengalami persoalan, kalau kita tidak bersama Allah, mungkin kita tidak lagi mendengar suara Allah. Kita tidak lagi peka dengan kehadiran Allah, kalah dengan ketakutan dan kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Karena itu yang diminta dari kita sekarang adalah kita harus membuka hati, mempercayakan hidup kita kepada Allah, dan berusaha untuk tenang kalau menghadapi persoalan. Tenang dulu. Coba cari suara Allah apa. Tuhan bilang apa kalau kita menghadapi persoalan. Jangan kalah oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena mujizat terus terjadi sampai sekarang. Allah terus memberkati manusia sampai sekarang ini. Kalau manusia mengatakan saya tidak mendengar suara Allah, itu yang salah bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Karena dia terlalu egonya terlalu kuat sehingga tidak lagi mendengarkan suara Allah. Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus menenangkan diri, mencari tahu di mana kehadiran Allah, bagaimana suara Allah mengatakan apa kepada kita. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memberikan mujizatnya sampai sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh selalu mengandalkan Tuhan. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kondisi fisik kita, sepintar apapun kita dan lain sebagainya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, walaupun kita orangnya lemah, mungkin banyak kekurangan yang kita miliki, tapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah, Tuhan pasti akan berikan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mampu melakukan apa yang Tuhan berkati. Yang diminta dari kita adalah dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tekun dalam doa, setialah dalam iman. Tumbuhkanlah iman kita dengan cara bagaimana? Rajin mengikuti Ekaristi. Sehingga dengan demikian setelah iman ini bertumbuh, lalu kita bisa menghasilkan buah-buah iman yang baik. Pada saat kita sungguh-sungguh bisa menghasilkan banyak buah iman, berkat Tuhan juga pasti akan menyertai kita, pasti akan juga berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Allah, kita nanti akan juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita.